kita bisa memilih Tuhan Yesus sebagai sembahan kita. Amin. Kita tentu sangat bersyukur. Kalau saya ingat bagaimana ketika Nuh dan keluarga yang hanya 8 orang, di antara begitu banyak manusia pada waktu itu, Tuhan hanya memanggil mereka dan menyelamatkan mereka. Saat ini kita lebih daripada 8 orang dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Amin. Kita hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan siapkan, dan kita membenahi dari hari ke hari hidup kita sesuai dengan firman-Nya, makin baik dan makin baik. Bapak Ibu, sebutan yang melekat atau identitas seseorang bisa kita kenali dari penampilannya. Kalau kita pulang dari tempat ini, kita lihat ada orang naik motor, pakai baju hijau-hijau, pakai helm hijau, apa? Ojek, ya. Wah, ini ojek, kita tahu. Kalau kita lihat ada orang pakai sendal jepit, pakai jubah panjang, celana panjang, warnanya kekuning-kuningan dan kepalanya botak, kita bisa bilang ini biksu lagi jalan atau dia bawa sesuatu, ya. Kalau rame-rame di depan, kita mau lewat macet, ya, ternyata banyak orang bawa bendera, pakai putih-putih, pakai sorban, jenggotan, pakai celana cingkring. Ini FPI lagi demo BBM. Wah, jadi kita bisa kenali orang itu dari penampilannya. Kalau hari Minggu kita lihat orang masuk ke tempat ini rapi-rapi, ya, yang muda-mudanya rapi, yang tuanya rapi, pakai dasi. Wah, ini mau ke gereja nih, nggak kemana-mana. Ini orang Kristen. Apa dia lantai 3 atau lantai 2? Jadi orang itu bisa dilihat dari penampilannya. Bisa identitas seseorang bisa kita kenali dari apa yang dikenakan. Saya tidak bicara FPI, saya tidak bicara biksu, saya tidak bicara Gojek atau Grab. Hari ini saya ingin bicara tentang kekristenan. Kita hanya melihat hal mengenai kekristenan saja. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menamakan pengikutnya atau murid-muridnya Kristen. Tuhan lebih sering mengatakan murid-muridnya itu adalah pengikutnya atau murid-muridku. Tidak pernah Tuhan bilang ini orang Kristen. Tidak pernah. Jadi orang Kristen yang kita kenakan sehingga sekarang menjadi agama kita bukan serta-merta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melabeli atau memberikan identitas kepada pengikutnya, itu adalah murid-muridku atau pengikutku. Sedangkan Kristen diberikan oleh orang lain, bukan oleh murid-muridnya, tetapi oleh orang lain menyebut mereka Kristen. Kita lihat dulu. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 19 sampai 26, ya. Saya bacakan saja. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Ketika Stefanus dirajam di Yerusalem, murid-murid atau pengikut Kristus ketakutan, lari Bapak Ibu, ya. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi pekabaran Injil pada saat itu hanya kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem.
Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Saulus ini adalah Paulus, ya. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Bapak Ibu, masyarakat di Antiokhia lah yang menamakan kelompok ini Kristen. Masyarakat di sekitar situlah setelah setahun bergaul, setelah setahun tinggal bersama-sama, mereka melabeli pengikut Kristus atau murid-murid Kristus dengan sebutan Kristen. Pertanyaannya, kenapa orang-orang atau masyarakat di sekitar itu memberi label atau identitas kepada murid-murid Tuhan, kepada pengikut Kristus, Kristen? Kristen artinya Kristus, Kristus kecil. Kristen artinya pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Jadi Kristen itu artinya adalah Kristus, Kristus kecil. Artinya adalah pengikut Kristus. Artinya adalah murid-murid Kristus yang mereka kenal. Jadi kenapa orang-orang yang melabeli sekelompok orang ini sebagai Kristen, kenapa? Pasti ada dasar. Tidak mungkin tidak ada dasar. Kalau hari ini kita melabeli itu biksu, karena bukan kita yang melabelinya, kita ikut-ikutan yang begitu tuh biksu. Amin. Kalau hari ini kita melabeli atau menyebut ada FPI lagi demo, bukan kita yang memberikan identitas kepada FPI, tetapi mereka sendiri yang menyatakan di label bajunya Front Pembela Islam dengan identitas seperti itu. Kita hanya ikut-ikutan. Kita tidak pernah melabeli, tetapi pengikut Kristus, murid-murid Tuhan dilabeli oleh orang lain. Mereka sendiri tidak pernah memberi label saya Kristen, tidak pernah. Jadi masyarakat, saya catat ada beberapa hal yang membuat pengikut Kristus, murid-murid Tuhan disebut Kristen. Yang tadi saya katakan Kristus, Kristus kecil. Yang pertama, mereka melihat sekelompok pengikut Kristus ini hari-harinya hanya mengajar dan memberitakan Injil bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini orang ini tiap hari begitu mengajar, ini percis nih seperti gurunya. Hari-hari murid-murid itu mengabarkan Injil dan mengajar. Dalam pelayanan mereka, Tuhan menyertai. Artinya apa? Artinya ada dua. Dalam pelayanan mengajar, dalam pengalaman pelayanan mereka mengabarkan bahwa Yesus Kristus yang dari Nazaret itu adalah Tuhan yang telah mati, disalib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Dia adalah Tuhan. Mereka sangat mengajar ini terus. Dan Tuhan menyertai orang-orang ini, pengikut ini. Tandanya apa? Banyak terjadi mujizat. Orang yang sakit sembuh. Orang yang dirasuk oleh setan sembuh. Pelayanan mereka itulah yang membuat mereka dianggap seperti Kristus. Coba kalau kelompok ini kerjanya mencuri, kerjanya ngamuk, kerjanya malam-malam main gitar, tidak mungkin masyarakat di tempat itu melabeli mereka Kristus, Kristus kecil. Kristus tidak begitu. Tidak mungkin.
Karena sikap mereka, karena apa yang dikerjakan mereka, karena Tuhan menyertai, sehingga mereka itu dianggap Kristus-Kristus yang hadir pada saat itu di Antioquia. Lalu mereka melabeli mereka sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita disebut Kristen, dan kita pun mengakui ketika orang bertanya, agamamu apa, Dek? Agamamu apa, Bang? Oh, Kristen. Dan KTP pun ketika kita memberikan identitas kepada instansi, kita mengenalkan diri kita bahwa kita Kristen. Selain kita disebut Kristen, kita sendiri melabeli, memberikan identitas kita kepada orang lain bahwa kita ini Kristen. Tetapi makna dari kata Kristen itu, apakah kita pahami dan apakah kita selami? Kristen yang semula diberikan kepada sekelompok pengikut Kristus punya makna yang tinggi, punya nilai yang tinggi. Sekarang kita menyandang itu. Apakah kita pahami kita menyandang sesuatu? Apakah kita selami kita menyandang sesuatu? Ada identitas di dalam diri kita bahwa kita Kristen. Banyak orang tidak menyadari kata Kristen yang melekat kepada diri kita punya konsekuensi suci. Pernahkah kita menyadari kata Kristen yang kita miliki, yang kita sandang, yang melekat pada diri kita punya konsekuensi suci, punya nilai sejarah tinggi? Kenapa murid-murid zaman waktu itu disebut Kristen? Dan hari ini, pantaskah kekristenan melekat di dalam diri kita? Karena ini punya konsekuensi suci. Kristen harus dilihat oleh sesama sebagai Kristus-Kristus kecil, sebagai terang, sebagai garam. Kristen dimanapun kita ditempatkan, di rumah, di tetangga, di sekolah, di tempat bekerja, di jalan, dimanapun, kita harus menjadi lilin-lilin kecil. Kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil yang waktu itu kehidupannya orang anggap, oh ini loh, ini Kristen. Makanya jadi Kristen punya nilai tinggi. Berbeda dengan kalau kita mengikuti siapapun di bumi ini. Sekarang zamannya follower ya. Ya. Saya kadang-kadang sesama hamba Tuhan sering sekali share. Ya, oh ini dong subscribe, lonceng jangan lupa. Ya, itu kan tandanya cari follower. Ya. Sekarang zamannya kalau orang punya follower banyak, itu punya benefit, punya nilai, punya keuntungan di balik follower itu. Kita mengikut Kristus, kita ikuti Tuhan, punya nilai suci, punya konsekuensi suci. Kita harus hidup seperti Dia hidup. Beda dengan kalau kita mengikuti yang olahragawan, kita ikuti Lionel Messi, Ronaldo, kita ikuti artis-artis Indonesia, bintang film atau siapapun, kita ikuti. Tidak ada nilai suci, tidak ada konsekuensi. Kita tidak perlu seperti dia gaya hidupnya, nggak perlu. Paling penampilan, oh dia rambutnya potong model begini ya, kita ikut potong begitu. Dia beli baju model begini, kita beli baju seperti itu. Dia makan di sana, katanya dia bilang enak, dia ngepost, kita ikut makan di sana. Paling seperti itu. Tetapi bagaimana gaya hidup dia, bagaimana cara pandang dia, apa visi di dalam hidupnya, kita tidak perlu ikuti. Kita punya kehidupan sendiri, tidak punya konsekuensi suci. Tetapi ketika kita disebut Kristen, melekat di dalam diri kita, ada nilai, ada nilai. Kita harus mengikuti Dia. Kita harus mengikuti Dia. Kalau kita ikuti seseorang di bumi, tidak ada konsekuensi. Kita harus bersikap seperti Dia. Tetapi mengikut Kristus berbeda. Ketika sebutan itu melekat ke kita, seharusnya unsur-unsur yang ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus,
ada di dalam kita, karena kita adalah Kristus kecil. Kalau kita ikut Lionel Messi, kita tidak disebut Lionel Messi kecil. Kalau kita ikuti Ronaldo, kita tidak disebut Ronaldo kecil. Tetapi kalau kita Kristen, kita disebut Kristus kecil. Sehingga nilai yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini harus melekat di dalam kita. Like son, like father. Harus seperti itu. Atau pantaskah kita menyandang sebutan itu kepada diri kita? Jangan sampai makna itu tidak melekat di dalam diri kita. Jangan sampai makna itu belum melekat di dalam diri kita. Kalau belum, kita harus berjuang. Kalau belum, kita harus berjuang. Bapak Ibu, saya ini kan pedagang. Saya sebagai hamba Tuhan melayani, saya juga seorang pedagang. Saya tahu hidup di dunia dagang. Saya tahu hidup di tengah masyarakat. Saya tahu hidup sebagai orang tua. Saya tahu hidup sebagai pertemanan. Saya tahu hidup di dunia ini tidak mudah, keras. Saya tahu. Tetapi saya bersyukur saya punya Tuhan. Karena firman Tuhan mendorong, mengingatkan, mencerahkan setiap orang. Jangankan bapak dengan anak, suami istri, masing-masing bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Tidak ada suaminya rohani, istrinya tidak, lalu ada biarin. Tidak. Kalau suaminya rohani, kalau satu rumah mau diselamatkan, suami harus menasihati istrinya. Kalau suami istri sangat rohani, mau satu keluarga diselamatkan, anak-anak harus dinasihati. Harus berjuang, harus berjuang. Saya selalu mengingatkan anak saya. Selalu saya anak saya sekarang sekolah di kuliahnya di Bandung, ya. Saya ingatkan, tinggal di apartemen, ya. Saya bilang kalau ada teman yang narkoba, kalau teman yang pergi ke klub, kalau teman ikut-ikut, udah kamu jangan. Saya bersyukur dia bilang dia nggak suka keluar malam di Bandung. Kalau di Jakarta dia suka keluar malam, Bapak Ibu. Aduh, susah bener. Tapi saya telepon jam 10 tuh saya udah anggap malam. Terus setengah 11 saya udah, pokoknya itulah saya tanya terus. Nah, kalau di sana dia nggak suka, mungkin temannya nggak ada, suasana juga kan Bandung gelap begitu kan. Kalau malam dia nggak suka ya, dia katanya lebih senang. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Jadi setiap orang punya tanggung jawab sendiri. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri. Siapa yang pintar adalah siapa yang mencari kebenaran di dalam Tuhan. Bukan pintar lalu jadi pengusaha, bukan pintar lalu duitnya banyak, bukan. Orang pintar adalah orang yang mau mencari firman Tuhan dan menggalinya dan mau hidup di dalam. Itu orang pintar. Itu orang pintar. Ya, jadi jangan berpikir kita cari Tuhan kita bodoh. Itu orang pintar. Itu orang pintar. Jadi Kristen itu pikul salib, sangkal diri. Ini pengikut Kristus Tuhan selalu bilang, mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Itu konsekuensinya. Itu nilai sucinya. Sepanjang hidup. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengakui tidak mudah. Jadi Kristen itu tidak mudah. Sangkal diri, pikul salib itu tidak mudah. Saya mau kasih tahu, tidak ada barang bagus nilainya murah. Nggak ada. You kalau mau beli berlian, nggak ada kamu cari yang murah, nggak ada. Kecuali Swarovski, mirip itu, ya, mirip berlian itu. Tapi Swarovski itu palsu. Kamu mau bagus, mau barang bagus nilai berharga, apa di kerat ya, karat atau kerat itu tinggi besar. Nah, saya karena saya nggak punya, nggak ngerti ya. Yang ibu-ibu ini yang punya di rumah nggak ngerti. Gitu. Itu mahal. Kristus itu mahal. Makanya saya bilang bersyukur kita mengenal Tuhan. Itu mahal. Pikul salib sangkal diri itu tidak mudah. Setiap kita harus berjuang. Tidak ada siapapun
mau pemusik, mau pengkhotbah, mau WL, mau penyandang dana, siapapun, kamu tidak mau sangkal diri, kamu tidak mau pikul salib, Tuhan tidak berkenan. Begitulah yang Tuhan Yesus katakan. Kristus harus hitung anggaran. Artinya, ikut Kristus itu berat. Kalau Bapak Ibu atau saat ini mau pulang ke rumah, tidak perlu hitung anggaran. Kalau yang naik angkot ya siapkan saja 10.000 sampai rumah. Kalau yang naik motor ya selama bensin ada malah nggak keluar duit, bayar parkir saja. Kalau yang naik kendaraan yang lain ya hitung saja, nggak perlu hitung anggaran. Tetapi kalau you mau bangun rumah, you harus hitung anggaran. Karena ini jumlahnya besar. You mau bangun gedung, lebih hitung lagi anggaran. Kalau mau buka perusahaan harus hitung matang-matang. Anak saya mau renovasi itunya, uangnya segini, dia buka bisnis di sini. Anak saya muda-muda ikutin bapaknya, ya, buka bisnis di situ. Lalu dia lapor saya, Pak, ini saya mau renov nih, Papa mau kasih duit nggak? Oh enggak. Kenapa? Kan waktu itu rencana mau kasih. Oh enggak. Cara berpikir kamu menggampangkan segala sesuatu membuat saya tidak jadi. Uang yang ada kamu atur, akhirnya nggak jadi renovasi. Jadi tahun depan. Kalau kita support terus anak muda, nggak kita atur, wah dia pikir gampang, Pak, wah you mesti hitung dulu anggaran. Ikut Kristus hitung anggaran, bukan pulang ke rumah. Pulang ke rumah nggak perlu hitung anggaran, tapi membangun sesuatu ikut anggaran. Ikut Kristus hitung dulu anggaran. Kenapa? Segenap hidup kita disita oleh Tuhan untuk mengabdi kepada Dia. Ikut Kristus harus hitung anggaran. Ikut Kristus atau Kristus kecil harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Artinya apa? Ketika ada dua pilihan, ini menyangkut akidah atau iman kita, kita harus pilih. You ikut Tuhan, dia ikut ini tinggalkan. Seberuntung berapapun, itu Tuhan. Kristus begitu berat, makanya harus hitung anggaran. Ikut Tuhan itu harus mengasihi Dia lebih dari apapun. Ketika ada dua pilihan, you harus memilih. Tuhan menuntut kita mendahulukan Dia, mengasihi Dia lebih dari apapun. Itu hebatnya. Kristen siap menderita, tetapi Bapak Ibu, jangan selalu menuntut kita. Tuhan memberikan upah yang besar. Pengikut Kristus yang setia sampai akhir pasti menerima upah. Pertama, seperti yang pernah saya katakan, diperkenan di hadapan Bapa. Itu mah luar biasa Bapak Ibu. Orang kumpulin banyak di bumi ini yang saya bilang kurang pintar tadi, hebat. Satu saat tidak diperkenan di pada hadapan Tuhan, nol. Kita yang terseok-seok, yang secara duniawi mungkin pas-pasan, tetapi di hadapan Tuhan diperkenan, luar biasa. Itu luar biasa. Ya, diperkenan di hadapan Bapa, hidup kekal bersama Sang Khalik. Seperti tadi, kita mengasihi, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kenapa? Sebenarnya manusia ini udah selesai. Manusia ini selesai. Tetapi Tuhan karena kasihnya, ciptaannya yang berharga, luar biasa loh. Manusia ini ciptaannya begitu luar biasa Bapak, berharga sekali. Sehingga Tuhan datang menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan kekal. Seperti yang sering saya katakan, untuk bisa hidup 5 tahun, untuk hidup 20 tahun, untuk hidup 15 tahun, orang kalau punya uang berani dia taruhkan semua. Kalau orang banyak duit, ya, untuk bisa perpanjang, dokter bilang, waduh ini berat nih, you mesti beli obat ini. Kalau yakin dok obat nih, ya ini satu-satunya obat yang bisa. Berapa dok? Ya ini obatnya nggak mahal sih ya, 1 butir ya 15 juta. Kamu mesti beli 2 tahun, nah hitung deh. Tiap hari minum 1. Ya 1 butir ini 15 juta, tapi you mesti 2 tahun minum. Kalau dia punya uang, dia beli loh. Demi hidup 5 tahun, 10 tahun. Tuhan Yesus memberikan kita hidup kekal. Tidak ada durasi.
Itu betapa bersyukurnya, betapa berharganya nilai ini. Setiap orang harus mengerti ini dan kita berjuang hidup di dalamnya. Gampang? Susah. Susah. Kenapa susah? Kita ini bergerak. Kita ini punya seperti ketika saya ngomong ini, otak kalian sedang berpikir. Nurani kamu orang sedang mencerna. Kita ini susah. Tiap hari bergerak. Perasaan kita bergerak terus. Makanya Tuhan Yesus katakan, murid-muridnya, siapa yang bisa selamat Tuhan? Oh iya, memang nggak mungkin. Sebenarnya nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita sendiri yang mau berjuang Bapak Ibu untuk bisa selamat, berkenan kepada Bapa, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, itu tidak mungkin. Makanya kenapa kekristenan beriman kepada anugerah. Tetapi setelah diberi anugerah, kita harus hidup seperti Kristus kecil. Harus seperti itu. Baru hal seperti ini saja Bapak Ibu upah. Itu nilai yang tadi, mengikut Tuhan menderita, hitung anggaran dan segala sesuatu, sebenarnya sudah clear, sudah tidak ada masalah. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita jalani saja. Sebenarnya profesi atau sebutan apapun terhadap seseorang pasti ada harapan-harapan terhadap profesi itu. Sebenarnya begitu, ya. Kalau polisi yang kita kenal dengan pengayom masyarakat, artinya ada harapan polisi yang berseragam yang kita kenal, itu dia mengayomi masyarakat. Ketika profesi yang dikenakan, itu ada harapan dia mengayomi masyarakat. Sekarang faktanya, apakah polisi yang kita kenal mengayomi masyarakat? Kalau dia mengayomi masyarakat, tentu ketika kita bertemu dengan dia, kita tidak takut. Yang takut adalah orang yang tidak bawa SIM lagi naik motor. Itu lihat polisi bisa balik arah kembali. Ah, itu dia. Jadi kalau kita baik-baik saja, tentu kita tidak pernah takut. Seperti hakim, profesi atau yang melekat kepada dirinya, harusnya dia memberi keadilan. Pemutus dia wakil Tuhan di bumi ini. Apakah hakim sudah menjalankan? Kalau hakim yang menjalankan, berarti dia hakim yang baik. Tetapi kalau hakim bisa disuap, yang harusnya orang ini bebas, dihukum. Harusnya orang dihukum, jadi bebas. Dia tidak menjalankan profesi yang melekat kepada dirinya. Demikian juga kita Kristen. Ada sesuatu yang melekat, ada Kristus kecil, ada nilai-nilai Tuhan yang kita jalani di dalam hidup ini, yang kelihatan oleh orang lain. Apakah kekristenan kita itu sudah melekat? Jangan sampai ciri-ciri kekristenan yang melekat kepada diri kita hanya pakai dasi, hanya pakai batik, hanya rapi pada hari Minggu, hanya bisa nyanyi, hanya bisa memberi persembahan, tetapi nilai-nilai suci yang Tuhan inginkan tidak melekat kepada diri kita. Jangan sampai seperti itu. Kekristenan jangan sampai hanya aksesoris. Jangan sampai kekristenan hanya pintar menyanyi lagu rohani, hanya bertutur kata agamawi, dikit-dikit puji Tuhan, haleluya, God bless you, haleluya, puji Tuhan. Jangan sampai hanya sebatas itu. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua memaknai pengikut Kristus itu seperti apa. Saya tidak panjang-panjang, saya ambil satu. Jadi begini, mengikut Kristus itu bagaimana Pak? Tuhan sudah hampir 2000 tahun lebih sudah tidak ada bersama-sama dengan kita di bumi ini. Kalau mengikut Bapak kita hari-harinya kita bisa lihat. Oh, kalau Papa pagi-pagi sudah bangun olahraga, oh ya ikutin. Oh, Papa jam 8, jam 7 sudah pergi kerja. Oh, begini loh caranya yang Papa didik. Oh, Papa kalau berkata A, B, B. Oh, Papa tidak suka membohong. Atau kebalikannya, Papa jam 11 baru bangun, perutnya gendut, tidak suka olahraga. Ini apa yang harus diikuti? Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan Bapak Ibu, tetapi firman-Nya bisa kita lihat. Kita lihat satu nats saja, ya. Apa yang bisa kita ambil? Jadi apa yang Tuhan lakukan ketika Dia ada di bumi, cara Dia menyelesaikan sebuah masalah. Karena kita Kristus kecil, kita ikuti cara Dia.
Kalau ada masalah yang dia hadapi, lalu hari ini kita hadapi, bukan cara kita yang kita lakukan, tetapi cara Tuhan. Saya ulangi, Tuhan sudah tidak kelihatan, tetapi firman-Nya ada. Firman-Nya ditulis. Bagaimana kita mengcopy paste cara Tuhan? Baru-baru ini ada seorang Kristen yang di-endorse oleh Gilbert Lumendong. Oke? Membunuh ajudannya. Kristen, taat, beragama, donatur, barangkali rasanya donatur lah, udah kelas begitu. Kalau udah kelas pendeta besar yang melayani, pasti donatur. Ketika dia menghadapi masalah, cara siapa yang dilakukan? Apakah cara Tuhan ketika dia membaca firman? Atau cara dia? Ternyata kita melihat hari ini cara dia. Cara dia menyelesaikan masalah ketika dia menghadapi sesuatu. Makanya orang Kristen harus baca Alkitab. Bukan hanya baca adu cepat. 1 tahun 2 kali selesai, perjanjian lama sampai perjanjian baru selesai. Bukan adu cepat. Baca nggak usah banyak. Kalau bisa 1 hari 1 pasal, setengah pasal pun cukup. Tapi renungkan apa pesan Tuhan. Oh ya, kenapa begini ya? Maksudnya apa? Begitu. Kristen tuh begitu. Kristen tuh harus baca Alkitab, itu syarat utama. Orang Kristen nggak baca Alkitab, kering. Jadi hari ini saya hanya melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah. Dan nanti kalau kita mengalami masalah, kita menggunakan cara kita. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Ayat terakhir. Ayat 8 sampai dengan 10. Tentu kita sering sekali mendengar atau pernah mendengar kisah ini. Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada keindahan dunia, lalu iblis berkata, kalau kau menyembah saya, semua itu saya serahkan kepada kamu. Apa jawab Tuhan? Enyalah iblis, hanya kepada Tuhan saja satu-satunya, kepada Bapa kamu harus menyembah Dia dan berbakti. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dalam hidup ini mendapatkan sesuatu keuntungan secara jasmani, dan keuntungan secara jasmani itu melanggar norma-norma akidah kita, iman kita, apakah kita bisa menjawab, hanya kepada Tuhan saya berbakti, hanya kepada Tuhan saya meninggikan Dia, hanya kepada Tuhan saja yang saya ikuti? Atau kita berkata, sekali ini saja? Kita melihat contoh Tuhan yang memberikan contoh bagaimana ketika keindahan dan segala kenyamanan, Dia tolak dan berkata, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah saja kamu harus menyembah dan berbakti. Kita hari-hari ini kan banyak ketemu dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam segala sesuatu. Kita diperhadapkan kepada bagaimana mempertahankan iman, Bapak Ibu. Apakah kita mau mempertahankan iman kita? Atau kita mengambil kesempatan? Kalau kita mengambil kesempatan itu dan mengikuti cara berpikir kita, jangan sebut diri kamu Kristen, karena kamu bukan Kristus, Kristus kecil. Jangan sebut diri kamu Kristen, karena kamu bukan pengikut Kristus. Kenapa? Karena cara yang kamu jalankan bukan cara
Tuhan Yesus Kristus sebagai Kristus besar, kita Kristus kecil. Kalau kita sebagai anak yang mengikuti orang tua kita, nasihat-nasihat orang tua kita, ketika kita menghadapi sesuatu yang orang tua kita sering katakan, begini loh kalau begitu, kita tidak mau ikuti. Sebaiknya kita jangan menyebut kita anaknya ini, karena kita salah. Bapak Ibu, pergunakan waktu ini yang ada. Pergunakan identitas yang melekat di dalam diri kita sebagai rasa syukur dan bangga kita kepada Tuhan. Saya tahu mengikut Tuhan itu hitung anggaran. Saya tahu tidak mudah. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada barang bagus dibayar dengan murah. Tidak ada. Ada upah yang besar, berkenan kepada Bapa. Ada upah yang besar, hidup kekal. Orang boleh memiliki dunia ini, boleh punya segala sesuatu. You tidak punya jalan Tuhan. Satu hari kamu pasti menyesal. Seperti kisah Lazarus dan orang kaya. Bagaimana menyesalnya orang kaya ini dan mengingatkan Lazarus, Tuhan, Abraham, Bapak Abraham, kalau bisa, tolong minta Lazarus kasih tahu saudara-saudara saya. Begitu loh. Kita yang pagi hari ini diingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita sia-siakan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga setiap kita satu saat ditemui Tuhan, berkenan, dan kita bisa hidup kekal. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan.